Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu Pamekasan. Jumpa kembali bersama Bawaslu Pamekasan dalam acara Takto kedua dengan tema pemetaan pelaksanaan pemilu berskala nasional dan lokal. Baik, pagi ini kami bersama dua pemateri. Pemateri pertama yakni Bapak Suryadi, beliau Komisioner Bawaslu Pamekasan, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa. Dan yang kedua Bapak Hanafi, beliau Koordinator Divisi Data dan Informasi. Pada pagi ini kita memilih tema pemetaan pelaksanaan pemilu lokal berskala nasional dan lokal. Ini tentu sangat menarik, Pak, dengan isu-isu kekinian pasca kemarin 2019 pemilu. Ini mulai ada gejolak sejak ada putusan MK yang kemudian itu memberikan warna tersendiri di legislatif itu. Mungkin ini yang menjadi sesuatu yang menarik untuk kita ketahui bersama, sehingga bisa menjadi masyarakat menjadi tahu perkembangan pemilu kekinian. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung dari Bapak Suryadi untuk bisa memberikan kronologi bagaimana ini kok ada istilah pemetaan, istilah pemilu skala lokal dan nasional. Bukankah ini sebelumnya hanya ada satu istilah gitu, seperti itu. Silakan, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber utama Bapak Hanafi SHMH. Kalau yang ini kan cadangan. Kalau sudah ada Pak Hanafi, saya kira untuk yang cadangan ini bolehlah tidak hadir atau paling tidak ngisi sedikit-sedikit. Yang saya hormati Mas Selamat Riyadi sebagai moderator pada kesempatan diskusi kali ini. Kemudian saya ingin menyapa seluruh sahabat Bawaslu Pamekasan yang menyaksikan kegiatan diskusi kali ini, yang temanya pun cukup menarik karena ini merupakan tema baru dalam sejarah pemilu kita, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Mas Selamat Riyadi bahwa pemetaan pelaksanaan pemilu berskala nasional dan lokal yang kebetulan pada pemilu 2019 kemarin dilaksanakan secara serentak, dilaksanakan secara bersama-sama, dan tentu banyak catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa dalam pelaksanaannya tidak semulus rencana, bahwa dalam pelaksanaannya banyak kerikil-kerikil yang kemudian menjadi menarik untuk kita diskusikan sebagai bahan telaah dan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu-pemilu mendatang. Pertama, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai bagaimana sih sebetulnya penerapan pelaksanaan pemilu itu, pertama kita mulai dari definisi pemetaan itu sendiri. Saya pikir ini menjadi penting bahwa kita perlu kemudian mendefinisikan pemetaan itu apa, kemudian dalam pelaksanaannya bagaimana, kemudian nanti ujungnya pada evaluasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang. Pertama begini, bahwa kalau dari sisi istilah, pemetaan itu adalah suatu fungsi di mana dalam pelaksanaan pemilu, misalnya salah satu dari sisi penyelenggara, kita kemudian melakukan fungsi, melakukan semacam membuat indeks atau membuat indeks kerawanan pemilu. Jadi dalam melaksanakan itu penyelenggara pemilu kemudian menyusun IKP, indeks kerawanan pemilu.
itu sebuah upaya memetakan sebagai pelaksanaan fungsi dari penyelenggara pemilu, pengawasan pemilu, dalam upaya baik pencegahan atau kalaupun sudah terjadi dalam rangka penindakan, sehingga kita bisa tahu sedini mungkin persoalan-persoalan yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan pemilu. Nah, di dalam indeks kerawanan pemilu ini, sebelum pelaksanaan pemilu berlangsung, Bawaslu sudah melakukan menyusun indeks-indeks tersebut. Apa saja yang kemudian berpotensi terjadi pelanggaran, pada sisi siapa, di mana, kemudian potensinya dilakukan oleh siapa, apakah oleh peserta atau apakah oleh penyelenggara. Ini yang kemudian disebut dengan IKP. Nah, di dalam indeks kerawanan pemilu itu sendiri ada beberapa dimensi, ada sekurang-kurangnya 4 dimensi yang perlu yang menjadi fokus perhatian dalam penyusunan indeks kerawanan pemilu. Yang pertama yaitu sosial politik. Kondisi sosial politik masyarakat itu tentu berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain. Ada semacam kekhasan dalam setiap daerah itu. Bisa jadi rawan pada titik A di daerah Surabaya berbeda dengan di Pamekasan titik kerawanannya. Sehingga ini namanya kemudian local wisdom menjadi penting. Local wisdom menjadi penting dalam menyusun indeks kerawanan pemilu. Kemudian yang kedua, selain dari sosial politik, yang kedua ada dari sisi penyelenggara. Nah, penyelenggara ini juga manusia, sehingga juga ada potensi-potensi titik rawan yang bisa dilakukan oleh penyelenggara, yang bisa terjadi akibat penyelenggara. Pertama misalnya meliputi kapasitas penyelenggara, kemampuan penyelenggara, baik itu KPU ataupun Bawaslu dalam melaksanakan teknis. Kalau KPU melaksanakan teknis, kalau Bawaslu melaksanakan pengawasan. Sejauh mana kompetensi yang dimiliki dari kedua institusi ini sebagai penyelenggara yang akan melahirkan para pemimpin-pemimpin, yang akan melahirkan para wakil-wakil lah ya dalam pelaksanaan pemilu. Kemudian dari dua penyelenggara itu, baik KPU maupun Bawaslu, selain kompetensi juga diukur integritasnya. Tidak jarang peserta pemilu itu melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan pendekatan-pendekatan tertentu kepada penyelenggara, yang tentu ini akan mengganggu pelaksanaan pemilu dari sisi integritas. Misalnya seorang penyelenggara pemilu yang sudah membulatkan tekad untuk melaksanakan pemilu secara demokratis, berintegritas, kemudian dilakukan upaya perongrongan, terus dirayu, diiming-imingi, bahkan ada yang diintimidasi. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu fokus dalam penyusunan indeks kerawanan pemilu. Kemudian dimensi yang ketiga, yaitu dari sisi peserta itu sendiri. Ada kecenderungan, tapi ini tidak semua, tapi ada beberapa memang kita tahu di peraturan-peraturan pelaksanaan pemilu itu ada titik-titik lemah yang oleh penyelenggara banyak diusulkan untuk dilakukan perubahan-perubahan. Kita tahu bahwa yang membuat Undang-Undang 7 2017 itu adalah peserta pemilu, sehingga ada titik-titik longgar yang kemudian dijadikan kesempatan oleh peserta pemilu untuk dalam tanda kutip sedikit nakal. Misalnya begini, dalam saya mau kasih contoh alat peraga kampanye misalnya. Baik di Undang-Undang 7, di PKPU yang mengatur tentang alat peraga kampanye, itu tidak jelas eksekutornya siapa. Tidak jelas eksekutornya siapa. Hanya di dalam peraturan-peraturan tersebut diperintahkan kepada Bawaslu untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP. Tetapi fungsi eksekusi tidak jelas. Sehingga kami pada saat ada kunjungan dari DPR RI, dari anggota Komisi 2
ke Bawaslu Kabupaten Pamekasan, kami sampaikan hal itu. Seandainya ini diatur di dalam undang-undang bahwa misalnya yang diberikan kewenangan adalah Bawaslu untuk melakukan eksekusi, sehingga ini juga akan berdampak terhadap misalnya Bawaslu diberikan perlindungan di dalam pasal-pasal tersebut, bahwa dalam barang siapa yang menghalang-halangi eksekusi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pelanggaran alat peraga kampanye, misalnya diancam dengan pidana, ini akan efektif dalam proses penegakan hukum pemilu. Nah, inilah yang kemudian kita terus dorong pemerintah, terus dorong DPR RI untuk melakukan, kalau nanti ada revisi mungkin kita akan juga usulkan hal-hal yang demikian itu. Tidak lain adalah dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pemilu ke depan. Nah, itu dari sisi peserta. Kemudian yang lain adalah yang terakhir, dimensi indeks kerawanan pemilu itu yang terakhir adalah partisipasi masyarakat. Kita Bawaslu setelah indeks kerawanan pemilu itu disusun, kemudian disebarkan kepada masyarakat bahwa titik inilah yang rawan, bahwa pada orang-orang inilah yang kemudian berpotensi, atau dimensi ini yang berpotensi melakukan pelanggaran pemilu, sehingga masyarakat menjadi tahu. Dengan disebarnya IKP itu tujuannya untuk apa? Tidak lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena kita tahu bahwa katakanlah Bawaslu itu terbatas personalianya. Kita hanya di kabupaten itu ada 5 komisioner didukung oleh beberapa staf. Kemudian di tingkat kecamatan ada 3 komisioner Panwaslu kecamatan. Di masing-masing desa ada 1. Kemudian di TPS hanya pada saat pelaksanaan hari H saja. Dan itu pun masih berpotensi seperti yang saya katakan tadi, berpotensi dirayu, berpotensi diiming-imingi, berpotensi diancam, dan lain sebagainya. Sehingga kalau masyarakat tahu titik rawan pemilu atau indeks kerawanan pemilu, kita berharap ada partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sehingga kalau masyarakat sudah mengerti, kemudian berpartisipasi, maka pelaksanaan pemilu ini menjadi semacam akuarium yang bisa dilihat transparan. Dari semua sisi dilihat. Masyarakat dapat melihat, pengawas pemilu dapat melihat, sehingga semakin banyak yang mengawasi, semakin banyak keterlibatan masyarakat, akan semakin baik kualitas pemilu itu. Sehingga tidak lagi kemudian rayuan, ancaman, dan sebagainya itu menjadi faktor penghalang keterlaksanaan pemilu yang demokratis. Itu dari 4 dimensi indeks kerawanan pemilu yang kemudian dipetakan oleh dilakukan pemetaan terhadap baik yang berskala lokal maupun yang berskala nasional. Ini memiliki semacam perbedaan tersendiri dalam pemetaannya, ada perlakuan tersendiri. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di dalam pelaksanaan pemilu itu salah satu yang rawan sering menjadi potensi pelanggaran itu ada tiga hal. Pertama yaitu penggunaan politik sara atau politik identitas. Kemudian yang kedua money politik. Yang ketiga adalah netralitas. Jadi 3 aspek ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama dalam pelaksanaan pemilu. Tidak sedikit kelompok-kelompok politik tertentu atau peserta pemilu tertentu menggunakan politik sara atau politik identitas. Sehingga dengan menggunakan politik identitas ini kelompok tersebut berusaha untuk mengaduk-aduk perasaan masyarakat. Orang diadu-adu dengan emosionalnya, memilih ini karena faktor agama, karena faktor suku, karena faktor etnis atau faktor-faktor tertentu. Sehingga orang menjadi bingung, menjadi gamang. Nah, inilah yang kemudian perlu kita memerangi bersama politik-politik yang semacam ini.
ini tentu tidak baik kalau terus dibiarkan menggunakan politik sara. Nah, dari aspek pasal hukum berhukum biar nanti yang menjelaskan adalah Pak Hanafi. Kemudian politik uang. Saya sudah menyinggung tadi bahwa di masyarakat itu banyak peserta politik yang masih mengandalkan misalnya penggunaan politik uang atau serangan fajar untuk mendongkrak suaranya, yang semula orang tidak populer menjadi populer dengan adanya suntikan dana, dengan adanya gerakan uang yang luar biasa untuk mendongkrak namanya. Bahkan orang baru pun bahkan orang baru yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat bisa serta-merta dengan mudah dikenal dengan bantuan politik uang. Nah, saya kira ini harus menjadi perhatian kita semua, baik dari sisi penyelenggara pemilu ataupun dari seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Apabila kita dilema dengan, apabila kita terus diuji dengan politik uang, bahkan kita terpengaruh dengan politik uang dalam menentukan pilihan, ini saya kira presiden yang buruk untuk pemilu kita ke depan. Karena tentu tidak ada makan siang yang gratis. Tidak ada makan siang gratis. Uang yang dikeluarkan itu tentu mereka akan berpikir bagaimana cara pengembaliannya. Nah, kalau ya itu kalau uang pribadi. Bahkan kalau itu misalnya uang pinjam, kalau dia jadi, tentu itu akan mereka berpikir bagaimana uang itu kembali. Dari mana ya? Dari uang rakyat yang akan diambil. Nah, itu yang perlu kita perangi bersama. Politik uang. Yang terakhir adalah netralitas. Netralitas ini sekurang-kurangnya kan diukur ada dua dimensi penyelenggara, dimensi ASN, TNI, Polri, dan ASN. Dari sisi penyelenggara tentu integritas penyelenggara itu dibutuhkan. Bagaimana penyelenggara itu dapat memposisikan dirinya di tengah-tengah di antara para peserta pemilu, tidak berat ke kanan maupun berat ke kiri. Segala tindakan yang diambil, yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak boleh menguntungkan dalam artian main-main. Salah satu peserta pemilu sementara yang lain dirugikan karena kebijakannya, karena keputusannya misalnya. Misal di Bawaslu itu ada sengketa pemilu. Kemudian karena kedekatan tertentu salah satu diuntungkan, yang lain dirugikan. Ini yang kemudian berbahaya. Maka salah satu yang menjadi fokus perhatian kita semua adalah netralitas penyelenggara. Yang kedua, netralitas TNI, Polri, dan aparatur sipil negara. Ini yang bahaya misalnya dalam pilkada. Karena petahana misalnya karena incumbent memiliki kedekatan emosional dengan seluruh ASN, sehingga ada yang bergerak mempengaruhi ASN untuk mendukung petahana. Ini tidak dibenarkan, dan ASN tidak perlu takut. ASN itu bukan bekerja untuk bupati, bukan bekerja untuk gubernur, bahkan bukan bekerja untuk presiden, tetapi bekerja untuk rakyat. Jadi netralitasnya itu, independensinya itu dilindungi oleh undang-undang. Dan justru kalau berpihak kepada salah satu yang katakanlah mantan atasannya, karena ada kedekatan emosional, misalnya kan jadi camat karena si A misalnya, kemudian dia ada keberpihakan, itu yang melanggar. Itu yang disebut dengan tidak netral, dan itu diatur di peraturan perundang-undangan. Nah, barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau bisa kita kembangkan pada sisi diskusi kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini barusan sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Suryadi dalam pemetaan pemilu berskala nasional dan lokal, yang sebelumnya kita tidak tahu tentang apa yang harus dilakukan. Sekarang kita sudah tahu tentang apa dan bagaimana yang harus kita petakan pertama kali ketika nantinya akan ada pelaksanaan pemilu di
di suatu daerah atau di secara nasional. Mungkin nanti bisa dilanjutkan sama Bapak Hanafi, ini pakar hukum yang Bawaslu Pamekasan, bagaimana tentang pelaksanaan pemilu berskala nasional dan lokal ini kok bisa ada istilah ada dua gitu Pak. Yang sebelumnya secara serentak tidak ada nasional tapi lokal, ini sekarang kok moro-moro sudah ada putusan MK itu menjadi kajian tersendiri, dan ini membuat masyarakat semakin bertanya-tanya, apa sih kok ada pembagian seperti ini, kok ada seperti itu, membuat masyarakat semakin bingung. Mungkin dari Bapak Hanafi bisa menjelaskan dengan lebih sederhana gitu Pak, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat tentang pemilu ini. Silakan. Ya, terima kasih saudara moderator Mas Mas Slamet Jadi ya. Yang saya hormati juga teman sejawat saya Bapak Suryadi sebagai pemateri pertama. Saya ini kan kedua. Kalau pertama ini intinya ada yang pertama, kalau kedua itu urusan belakang. Yang kedua tapi yang pertama. Ya, saya dari malam sudah mikir itu, untung saya dapat pemateri yang kedua gitu. Kalau dapat pemateri yang pertama ini masih baru bangun tidur, nanti gimana yang mau ngomong gitu. Paling tidak kalau pemateri yang kedua itu enak, tinggal nerusin apa yang belum disampaikan oleh pemateri pertama. Jadi saya hormati juga teman ini, mungkin ditonton oleh teman-teman SKPP ya. Ya, sahabat Bawaslu. Sahabat Bawaslu ya. Mudah-mudahan tetap sehat ya, masih aktif bersama kami di Bawaslu ya. Bawaslu di sini mengajak teman-teman tentunya untuk disiapkan menjadi kader penerus kita. Jadi kita ini tidak akan punya jabatan ila yaumil qiyamah. Kita ini jabatannya ya kalau beruntung ya 5 tahun sampai selesai. Kalau tidak beruntung kita bisa juga selesai selama 5 tahun. Ya kalau lebih beruntung lagi bisa 2 periode nanti gitu. Ya. Nah kalau kita sudah pensiun atau kita sudah tidak menjadi penyelenggara pemilu, maka anggap sudah kalau bahasa PNS itu pensiun atau sudah tidak jadi. Paling tidak kan ada kita transfer knowledge lah. Kalau bahasa kita purnawirawan. Iya, purnawirawan. Kalau di bahasa TNI, transfer knowledge kepada teman-teman, paling tidak kita membekali teman-teman untuk menjadi penyelenggara pemilu yang baik ya dan profesional. Paling tidak kita dapat pahala juga di saat kita pensiun. Kalau berbicara tentang pemetaan itu ya, kalau cara pemetaan ini kayak strategi perang kayaknya ya. Strategi perang. Skema. Ya. Pemetaan penyelenggaraan pemilu secara berskala nasional dan lokal ini, kalau orang tidak paham ini akan dibahas satu-satu, nasional kemudian baru lokal, atau memang kumulatif ini ya, atau memang semuanya gitu, semuanya dalam artian pandangan kita dalam perspektif secara umum bagaimana pemilu secara nasional dan kemudian bagaimana pelaksanaan seperti pemilu kada gitu. Nah, ini sebetulnya teman-teman ngangkat tema ini luar biasa nih, ini terbaru ini ya, terbaru yang didiskusikan oleh penggiat pemilu sekaligus pakar hukum tata negara terkait perumusan pelaksanaan pemilu. Nah, mungkin tadi Mas Slamet Riyadi ini sudah manasi ke saya itu di awal-awal gitu. Katanya ada putusan Mahkamah Konstitusi sehingga ini kemudian menjadi berubah yang
Yang dulu awalnya cuma ada pilkada yang diatur oleh Undang-Undang 10 2016 ya, kemudian ada pemilu Undang-Undang 17. Nah, dulu cuma ada, kalau pilkada ya di payung hukumnya di Undang-Undang 10 2016. Kalau pemilu ya sudah Undang-Undang 17. Jadi ada dua payung hukum. Yang dikenalnya dulu, kalau kemarin itu pemilunya kan serentak. Pemilunya sudah kita laksanakan 2019. Mungkin teman-teman sudah memberikan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu apa yang menjadi hak teman-teman, yaitu memilih calon baik presiden, wakil presiden, DPR dan DPD 2019 kemarin. Lah, pemilu kemarin itu baik kita mau ngakui atau tidak, pemilu kemarin 2019 itu merupakan pemilu yang sangat melelahkan, ya, sangat melelahkan. Kenapa demikian? Karena kita ada beberapa surat suara. Ya, mungkin kalau masyarakat awam itu bingung, ya, bingung dan jenuh. Oh, yang mana lagi? Ada justru yang sampai ini sudah selesai pemilu. Oh, kalau pemilu seperti itu gimana ya? Gitu. Banyak yang tidak tercoblos, kayak punyanya orang-orang sebagian gitu, atau nyoblosnya sembarangan karena sudah terlalu bingung gitu, sembarangan ya. Itu sebetulnya yang jadi persoalan itu pelaksanaan pemilu kemarin. Paling ruwet ya, paling ruwet. Kalau nggak salah itu paling ruwet sedunia gitu ya. Pemilu paling ruwet. Nah, tapi suatu sisi pelaksanaan pemilu kemarin itu orientasinya adalah memperkuat sistem presidensial, ya, presidensial. Ya, itu memperkuat itu. Jadi pelaksanaan pemilu serentak itu memperkuat pelaksanaan presidensial, sistem presidensial, ya, dalam sistem hukum tata negara. Nah, tidak hanya itu pemilu kemarin itu, tidak hanya masalah masyarakatnya bingung gitu kan, mana yang harus dicoblos, apalagi ditambah surat suara yang lebar gitu kan, yang lebar, yang dulu kan kecil sekarang lebar, pasti butuh proses gitu kan masyarakat itu. Yang kedua adalah dari kita, dari penyelenggara, baik penyelenggara sebelah maupun penyelenggara yang ada di kita Bawaslu, ya, Bawaslu. Sehingga kemarin itu tidak apa namanya, sudah kita ketahui bahwa banyak teman-teman penyelenggara sebelah itu yang kewalahan melaksanakan tugasnya. Nah, ada banyak yang sakit, terus kemudian yang meninggal ya, yang meninggal itu ya, untuk yang meninggal dapat santunan, ya, santunan. Meninggal karena tugas itu dapat santunan. Tidak hanya di bawah naungan penyelenggara sebelah, APU ke bawah, tapi juga di Bawaslu juga ada, gitu kan. Bawaslu juga ada. Teman-teman yang ada di Bawaslu itu, di bawah pengawas DPS ke bawah itu banyak yang apa namanya, yang juga gugur dalam tugas dan sudah diberikan santunan oleh pemerintah. Gitulah. Disitulah kemudian menjadi apa, bahan pokok kajian di tataran teman-teman penggiat pemilu, ya, penggiat pemilu, baik teman-teman LSM, ya, kemudian teman-teman aktivis, kemudian ya pakar-pakar hukum tata negara, ya, itu kemudian ingin apa namanya, menyederhanakan pelaksanaan pemilu ini, sehingga ada istilah secara nasional dan secara lokal. Kenapa kok ada secara nasional dan secara lokal gitu? Nah, kemarin itu teman-teman Perludem, ya, teman-teman Perludem itu penggiat pemilu, ya. Teman-teman Perludem itu mengajukan uji materi kepada
Mahkamah Konstitusi. Ya, ini sudah tadi disampaikan oleh Mas Adi. Uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, yang diuji materinya itu terkait dengan pasal 16 Undang-Undang ya, pasal 16 pasal 167 ya. 167 ayat 3 dan Undang-Undang ayat 3 Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi saya ulang, yang diminta Perludem untuk diuji materi, yang dilakukan Perludem uji materi ke Mahkamah Konstitusi pasal 167 ayat 3 Undang-Undang 7 2017 itu tentang pemilu. Kemudian ada 2 pasal yang diminta untuk diuji materi selain Undang-Undang 7. Perludem juga melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, yaitu pasal 201 ayat 7 Undang-Undang 10 2016 itu tentang pemilihan kepala daerah. Ya. Namun disitulah kemudian apa yang saya sampaikan tadi, bahwa pada tahun 2019 itu persoalannya kompleks ya, terkait dengan banyak penyelenggara yang gugur, kemudian merupakan pemilu yang paling rumit itu dalam sejarah gitu. Kemudian masyarakat juga banyak yang bingung saat pelaksanaan gitu. Maka kemudian teman-teman Perludem itu melakukan uji materi terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Nah, kemudian apa tanggapan Mahkamah Konstitusi? Ya, putusan Mahkamah Konstitusi itu, Mahkamah Konstitusi itu menyampaikan bahwa Mahkamah tidak punya kewenangan untuk menentukan pelaksanaan pemilihan umum ya, yang punya kewenangan memformat, memberikan model mau seperti apa itu teman-teman pembuat undang-undang ya, pembuat undang-undang. Karena Mahkamah Konstitusi itu sebagaimana kita ketahui salah satunya itu memutus perkara yaitu berkaitan dengan yang bertentangan dengan undang-undang di bawahnya, undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Salah satunya begitu. Ya, salah satunya begitu. Nah, bagaimana? Maka Mahkamah Konstitusi itu menyarankan 6 model. Menyarankan sebenarnya dalam pertimbangannya itu di putusannya ya, putusan Mahkamah Konstitusi itu nomor 55 garing PUU ya strip berapa? 17 ya, strip 17 garing 2019 ya. Dalam pertimbangannya di putusan Mahkamah Konstitusi itu pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden atau wakil presiden dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten atau kota, pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota. Jadi kalau lihat pertimbangannya di sini, ya memang pas sekali apa yang disampaikan tema ini. Ke depan ini sudah tidak ada pemilu banyak gitu, pemilu seperti kemarin gitu, ya seperti kemarin. Ke depan ini bisa saja ini kan masih sekarang ini masih dibahas jadi prolegnas di DPR RI terkait RUU pemilu ya, mau direvisi ya, pengajuan revisi. Nah, bisa saja nanti yang kemarin itu DPRD provinsi kemudian DPR RI DPD itu bersamaan juga dengan presiden. Ini besok bisa saja pemilu berikutnya DPRD ini tidak bersama sudah.
ya DPRD tidak bersama. Tetapi karena tadi skala nasional dan lokal, lah dipisah bisa saja nanti dipisah nanti ya bisa saja dipisah. Ini sebenarnya tergantung kepada wakil rakyat kita di Senayan mau seperti apa itu formatnya gitu. Nah, ini bisa saja nanti yang RI ya, yang RI yang daerah ini dalam konteks mulai dari gubernur, DPRD, bupati dan DPRD kabupaten. Nah, ini masuk skala lokal. Nah, sedangkan DPD, DPR dan pemilihan presiden dan wakil presiden itu skala nasional. Nah, isu-isu ini sekarang sudah mulai berkembang. Isu-isu ini sudah mulai berkembang. Tapi nanti yang menentukan itu wakil rakyat kita, yaitu DPR. Ya, kita tidak bisa, walaupun kita Bawaslu di sini menentukan ini, ya pas ini, karena sebagaimana kita ketahui gini ya, kita hanya memberikan pandangan sebagai pihak terkait, ya, sebagai pihak penyelenggara, seperti apa pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Kita sama dengan kan tidak punya kewenangan untuk menentukan sistemnya harus seperti ini, tidak bisa. Nah, sekarang ini menjadi apa lagi apa dibahas jadi masuk ke prolegnas ingin undang-undang pemilu ini direvisi ya, direvisi. Nah, apa saja yang ditawarkan oleh MK pada saat itu? Ya. Yang pertama ada 6 model alternatif. Ini sebagaimana disampaikan oleh Hakim MK itu Pak Saldi Isra, Hukum Negara beliau. Yang pertama adalah pemilu serentak untuk pemilih anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota DPRD. Ini sama dengan kemarin ini, tetap dengan kemarin itu, ya. Opsinya tetap bersama ini. DPRD kayak kemarin kan DPRD provinsi, kemudian DPR RI sama DPD dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini sama masih model yang ditawarkan oleh MK saat itu. Poin pertama itu yang kemarin. Yang kedua adalah pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati dan wali kota. Nah, ini berbeda ini. Ya, ini berbeda. Ini yang sama ini ya, yang bersamaan ini pemilihan DPRD-nya, DPR, DPD, presiden. Nah, yang serentak ini pemilihan DPR, DPD, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota. Nah, yang tidak masuk di sini DPRD. Yang apa namanya? Yang kriteria yang kedua ini penawaran yang kedua, model ya, ditawaran yang kedua. Ini DPRD tidak masuk. Berarti nanti DPRD-nya bisa tersendiri, itu DPRD-nya tersendiri. Yang gabung di sini adalah pemilihan gubernur dan bupati. Sehingga pemilihan bupati dan pemilihan gubernur itu mengikuti nasional, mengikuti bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini opsi yang ditawarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian yang ketiga ya, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, gubernur dan bupati, wali kota. Ini akan semakin kompleks, lebih kompleks dari yang kemarin. Kalau yang kemarin poin pertama
bupati dan gubernur tidak dipilih secara bersamaan. Iya, Lah, bisa. poin yang ketiga ini tambah kompleks ini. Yang bisa kita bayangkan, kemarin tanpa ada gubernur dan pemilihan bupati, ya, Iya. masyarakat itu super bingung. Kita penyelenggara banyak yang gugur dalam tugas, kecapean, dan semacamnya. Dah ditambah poin penawaran yang ketiga ini ditambah gubernur dan bupati. Sama pilkada Pak ya. Ini sama pilkada yang baru. Iya. Kalau bahasanya hari itu udah mopos kalau ini kita sudah melaksanakan yang pemilu yang kemarin ini. Wah, luar biasa ini. Walaupun sebagai pengawas pemilu aja yang nerima laporan sudah geleng-geleng sampai yang menangani itu. Sampai berdarah-darah enggak tidur-tidur ya. Ya. Apalagi nanti ditambah pemilihan bupati dan wakil bupati, kemudian gubernur dan wakil gubernur ini. Ya bisa kita bayangkan lah ya seperti apa nanti sibuknya teman-teman penyelenggara gitu, dan betapa bingungnya rakyat yang mau memilih gitu. Ya. Apalagi ditambah dengan persiapan yang sedikit ya, persiapan yang sangat pendek gitu kan. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota. Nah, kalau ini ya secara nasional serentak pemilihan presiden dan DPD dan DPR ya diselesaikan dulu secara serentak dulu ya. Habis itu setelahnya baru pemilihan yang lokal, gubernur sampai ke gubernur, DPRD provinsi, bupati dan wakil bupati atau wali kota, kemudian DPRD kabupaten. Nah, ini dipecah menjadi dua ini ya dipecah menjadi dua. Cuman berkaitan dengan pelaksanaannya itu teknis nanti. Tapi yang didahulukan ini pelaksanaannya adalah pemilu serentak nasional. Habis itu baru pemilihan yang lokal. Ya. Yang kelima, pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPRD. Nah, Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu ya, setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi, gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilu serentak kabupaten, kota untuk memilih DPRD, kabupaten, dan kalau ini jaraknya menjadi tiga, ya jadi tiga. Presiden dan wakil presiden, DPD, DPR, ya baru setelahnya selesai itu, setelah itu ya waktu setelahnya gitu ya pemilihan gubernur, DPRD provinsi, ya dan serentak kemudian, ya ini kan serentak kemudian berbeda waktu setelahnya, gitu. setelah pemilihan gubernur berarti, maka baru kemudian ada pemilihan DPRD kabupaten dan bupati atau wali kota. Jadi ada tiga tahap. Kalau yang opsi yang kelima ini ada tiga tahap terkait dengan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal ini. Ada tiga tahap itu yang poin yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden dan wakil presiden. Pada prinsipnya di sini pemilihan umum ini tetap kepada pemilihan anggota DPR, DPD, dan presiden dan wakil presiden. Berarti selain itu masuk ke pemilu lokal. Itu pemilu lokal. Ini opsi yang keenam. Nah, bagaimana nanti kira-kira mana yang akan dipilih, mana yang akan diterapkan di kita? Jadi kembali ke yang tadi,
semuanya itu tergantung kepada wakil rakyat kita mau seperti apa, itu kan. Ya, kalau ditanya kalau pandangan Bapak gimana? Ya saya ngikut aja. Bawaslu itu pada prinsipnya siap melaksanakan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menetapkan nanti aturannya ditetapkan nanti di apa yang poin-poin ketiga serentak secara nasional dan lokal, ya. Serentak secara nasional dan lokal, ya kita siap melaksanakan. Ya, kita siap melaksanakan. Kenapa? Kita siap melaksanakan perintah undang-undang. Apapun opsinya kita harus siap sebagai penyelenggara. Bagaimana Pak? Apakah nggak capek karena yang dulu aja yang kemarin aja 2019 itu sudah luar biasa. Ya kita harus siap sebagai abdi negara. Kita harus siap. Sekali kita mau mengabdi kepada negara, apapun keputusan negara, ya kita harus siap. Pada prinsipnya penyelenggaraan pemilu secara nasional dan lokal itu pada prinsipnya adalah keserentakan. Keserentakan itu, penyelenggaraan secara keserentakan itu merupakan konsekuensi logis, ya, untuk memperkuat sistem presidensial, ya, untuk presidensial. Jadi, nah itu yang mungkin informasi awal yang teman-teman bisa dipahami terkait dengan pemilu nasional, pemetaan pemilu nasional dan pemilu secara lokal. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dari saya. Akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali teman-teman sahabat Bawaslu. Tadi sebelum materi ini kita bahas, kita belum mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilu yang sebelumnya dengan yang akan datang. Jadi dari sekarang kita sudah mulai ada di angan-angan tentang pelaksanaan pemilu yang akan datang, kira-kira gambarannya seperti apa. Nah ini untuk Pak Nuradi tadi menjelaskan tentang dalam sebuah pemetaan itu tentu ada kita harus fokus dan skema, membuat skema di kalau misalnya nanti benar-benar ini kan pilihannya dari 6 rule tadi yang diberikan itu lebih banyak dipisah gitu. Lebih banyak dipisah. Jadi dari 6 pilihan, 1 dipisah, 1 digabung, dan yang sebagiannya dibagi menjadi banyak bagian gitu. Nah, ini kita fokus pada yang berskala lokal. Nah, berskala lokal. Ini hubungannya dengan Pamekasan ini. Baik. Kalau misalnya nanti katakanlah yang dipisah ini, tentu yang menjadi fokus untuk Bawaslu Pamekasan adalah bagaimana pemetaan untuk pelaksanaan pemilu yang secara lokal ini tentang Pamekasan. Nah, kira-kira apa yang harus menjadi fokus untuk Pamekasan itu ke depannya, misalnya nanti pelaksanaan pemilu yang akan datang, kira-kira bagaimana gambarannya gitu. Untuk pilkada, ya, pilkada. Saya kira konsep dasar fokus pengawasan kita hanya 3 itu tadi. Yang pertama yaitu adalah bagaimana pelaksanaan pemilu itu tidak memanfaatkan sara atau politik identitas yang dilakukan oleh peserta pemilu. Dan kita semua, seluruh unsur masyarakat harus berjuang untuk itu. Sehingga masyarakat tidak diaduk-aduk perasaannya. Kalau sudah ngomong agama ini sudah ribet. Nanti orang akan dibenturkan satu sama lain karena menggunakan politik identitas itu tadi. Yang kedua adalah politik uang. Ini musuh utamanya di sini. Meskipun orang kalau sudah lihat uang matanya hijau. Masalahnya di situ. Makanya tidak sedikit ya. Orang itu kalau tetangga saya ada guyonan begini. Karena kebetulan saya tinggal di pesisir. Kalau lagi di laut itu sedang musim angin ribut, apa istilahnya ya? Ada bahasa orang Madura itu beret, cuaca buruk. Itu dalam
konteks berpikir normal, orang pasti takut melaut. Tetapi karena dia lebih takut lapar, dia berani melaut. Karena apa? Kena uang gitu. Iya. Jadi lebih Takut lapar ya. lebih takut mati ya. mati. Lebih takut apa ya? Lapar. Lebih Lapar. takut mati daripada bahaya yang mengancam. Iya. Di ini mungkin yang dimanfaatkan oleh para peserta pemilu yang nakal-nakal. Iya, iya. Iya. Peserta pilkada yang nakal-nakal untuk merayu orang dengan memanfaatkan kemampuan secara finansialnya ya, di politik uang. Yang ini sungguh bahaya. Yang ketiga, saya ulangi lagi, netralitas. Ini penting. Karena biasanya kadung loyalnya ASN, Nah, iya. kadung loyalnya ini sekaligus early warning untuk pelaksanaan pilkada yang akan datang. Ya. Betul. Kepada seluruh ASN yang ada di Pamekasan, ingat saudara sekalian tidak bekerja kepada bupati, tidak bekerja kepada gubernur, tetapi saudara sekalian bekerja kepada rakyat. Netralitas saudara dilindungi oleh undang-undang. Justru kalau saudara tidak netral, itulah yang dikatakan melanggar undang-undang. Jadi memang saudara itu digaji untuk netral. Iya. Ya, tapi karena sekadung saking cintanya Nah. kepada pemimpin misalnya. Lupa. Lupa bahwa dirinya itu harus netral. Iya. Karena sudah loyal, siap Pak Bupati misalnya. Iya. Sementara bupatinya nyalon lagi misalnya ya, misalnya. Kita tidak tahu nanti. Tetapi ini perlu kita terus lakukan memberikan peringatan-peringatan agar seluruh ASN bekerja dengan tenang, dengan nyaman, tanpa merasa wah saya jadi camat karena si A, saya jadi camat. Meskipun faktanya memang demikian. Iya. Ada promosi jabatan yang mendatangkan memang bupati, tapi itu karena faktor, saya yakin bupati menunjuk si A menjadi camat itu karena faktor profesionalitas. Faktor profesionalitas. Si A jadi kepala dinas, karena profesi bupati pasti profesional. Jadi nanti kalau ada pilkada ada saya berhutang pada bupati, saya harus all out. Iya. Saya harus habiskan seluruh daya dan upaya saya. Itu tidak demikian. Jadi bekerjalah secara profesional, harus netral, karena ASN itu bekerja untuk rakyat dan tidak bekerja kepada Atasan. seseorang. Bupati itu kelembagaan, pemerintah daerah bekerja kepada pemerintah daerah. Baik, itu saja mungkin ya. Ya, ya, terima Apakah kasih. masih ada pertanyaan lain? Ini menarik nih, Mas. Sebenarnya banyak yang ingin bertanya-tanya tentang apa? Nah, sekarang ada Iya, cuman ini waktunya sangat terbatas ini. saya punya bagian jadi makmum. Iya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi pada episode yang akan datang. Ini sangat menarik dengan adanya pojok pemilu untuk Bawaslu Pamekasan. Nanti bisa sahabat-sahabat Bawaslu Pamekasan kalau misalnya nanti ada semacam pertanyaan-pertanyaan yang ingin kemudian minta penjelasan yang lebih lengkap, mungkin silakan datang langsung ke pojok Bawaslu Pamekasan, pojok pemilu. Demikian apa yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Harapan Bawaslu Pamekasan, kita semua masyarakat, tentu tanpa adanya partisipasi masyarakat, Bawaslu Pamekasan menjadi kewalahan dengan minimnya SDM yang ada di bawah. Ya. Terakhir, bersama Bawaslu Pamekasan tegakkan, bersama Bawaslu awasi pemilu, bersama apa? Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.